Assalamualaikum Bu Parni. Waalaikumsalam Pak Winarko. Apa kabar ini Bu Parni? Alhamdulillah Pak Win. Hari ini senang, Baik. bahagia, baik, sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Bu Parni, kita itu kan punya waktu 15 nih. Kira-kira itu bukan apa sih yang mau diomongin Bu Parni? Hari ini tuh kita mau ngomongin apa ini? Ngomong masalah pembelajaran kemarin itu loh Pak. Pembelajarannya itu saya itu gagal dievaluasi itu loh Pak. Gagal, Bu Parni merasa gagal dievaluasi. Iya. Baik. Kita itu waktunya kan 15 menit Bu Parni. Kira-kira dari obrolan kita itu nanti Bu Parni itu tujuan akhirnya apa? Kita mau dapat apa ya? Bu Parni mau dapat apa ini dari obrolan kita? Ya, saya berharap bahwa dari bincang-bincang kita itu bisa menemukan solusi, untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Baik, menemukan solusi ya. Bu Parni berharap menemukan solusi atas kegagalan ini. Bu Parni merasa gagal. Gitu. Untuk saat ini nih Bu Parni, untuk saat ini. Gini, berarti kan Bu Parni menginginkan keberhasilan. Kira-kira keberhasilan menurut Bu Parni itu yang seperti apa? Keberhasilan yang saya harapkan ya anak-anak setelah mengikuti pembelajaran, pada saat ada evaluasi sumatif itu mampu mendapatkan nilai yang baik. Kalau kita menggunakan rata-rata misalnya 78 ya anak-anak minimal yang mendapatkan itu. Sesuai KKTP gitu ya. Iya. Minimal sesuai KKTP. Iya. Tidak ada anak yang nilainya di bawah KKTP. Iya. Baik, itu ukuran keberhasilan menurut Bu Parni. Nah, ini saya ingin tanya nih Bu Parni, kira-kira saat ini jika ada skala 1 sampai 10, ini Bu Parni itu berada pada posisi berapa? Kalau melihat dari hasil anak-anak itu baru separuhnya yang tuntas atau yang memenuhi KKTP itu berarti kan kira-kira berarti saya dapat itu ya kalau melihat kondisi anak-anak seperti itu ya 5 Pak. Jadi ini skornya di 5. Bu Parni menginginkan sampai ke angka berapa nih? Itu angka 8 itu menurut saya udah bagus itu. Target di angka 8. Baik. Kira-kira tadi kan Bu Parni merasa bahwa pembelajarannya gagal. Dilihat dari hasil evaluasi hanya 50% yang sesuai KKTP, yang sampai pada KKTP. Kemudian Bu Parni mengharapkan solusinya. Kira-kira peluang apa? Kekuatan apa yang ada pada Bu Parni agar Bu Parni itu bisa mencapai target 8 yang diinginkan Bu Parni? Kalau saya amati gitu ya, kalau kemarin itu saya membuat evaluasi atau membuat asesmen itu berdasarkan mungkin cara berpikir saya. Jadi mungkin anak-anak saya mungkin kurang mendalami atau memahami kemampuan anak itu sendiri. Jadinya nilainya ada yang memang bagus, ada yang
di bawah KKTP itu. Jadi memang Bu Parni merasa bahwa soal yang dibuat Bu Parni tidak bisa dipahami dengan baik oleh anak, sehingga anak tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Bukan semua ya, sebagian kan? Iya, ya 50%. 50% lah. 50%. Harapannya ya sampai 80% begitu ya, Bu Parni ya bisa tercapai kan Iya. itu. Iya. Baik. Kira-kira nih dari apa yang kita ambil ini, dari bukan sudah menyampaikan kaitannya dengan peluang tadi, solusinya apa ini? Solusi dari permasalahannya Bu Parni itu kira-kira apa untuk bisa mencapai angka 8 itu? Ya, kalau saya pelajari di dalam kurikulum Merdeka itu kok anak-anak diberi kebebasan ya Pak ya, diberi kebebasan untuk membuat soal untuk dirinya sendiri. Jadi intinya murid itu bisa menakar kemampuan sendiri berdasarkan materi yang sudah mereka terima itu loh Pak. Gitu. Saya sepakat Bu Parni bahwa memang di kurikulum Merdeka itu anak dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran, termasuk di dalam mendesain asesmen. Itu kita melibatkan anak sehingga memang anak merasa dihargai, begitu ya Bu Parni ya. Iya. Jadi kita bisa menemukan solusinya terkait permasalahan yang disampaikan Bu Parni. Nah, terus rencananya Bu Parni sendiri untuk bisa mencapai tujuan yang kita sepakati tadi. Ini rencana yang mau dilakukan Bu Parni apa ini? Tadi agak berhenti ini mungkin karena sinyal Pak. Ya, baik. Sinyal ya Bu ya, baik. Saya ulang. Tadi berhenti, saya nggak dengar. Baik, ya apa. Ini pengaruh sinyal. Begini. Iya. Dari harapan Bu Parni, kemudian persatuan, kekuatan, Bu Parni ada target untuk bisa mencapai angka 8. Kira-kira rencananya Bu Parni untuk bisa mencapai target angka 8 dari permasalahan tadi. Ini Bu Parni punya rencana apa nih? Ya, rencananya jadi gini, berdasarkan pengalaman yang lalu itu, pada saat saya nanti mempelajari atau membelajarkan materi yang baru, itu nanti saya akan memberikan kesempatan kepada anak setelah selesai pembelajaran semua materi yang sudah atau diterima oleh murid, itu nanti saya akan memberikan kesempatan untuk anak-anak membuat soal. Jadi soal baik pilihan ganda maupun esai, terserah anak-anak maunya seperti apa. Oh gitu, baik. Berarti rencananya Bu Parni setelah selesai pembelajaran, kemudian anak diberi kesempatan untuk membuat soal. Artinya anak dilibatkan. Kemudian dari soal yang dibuat anak, kemudian Bu Parni memilih secara acak yang cocok untuk asesmen, kemudian diberikan kepada anak. Begitu Bu Parni ya. Baik, saya kira bagus sekali ini rencananya Bu Parni. Artinya anak benar-benar terlibat mulai dari desain sampai materi sampai pada asesmen, ini luar biasa rencana Bu Parni. Terus kira-kira strategi yang akan Bu Parni lakukan, seperti apa sih? Rencananya ya berarti pada saat sudah selesai itu anak-anak itu tak suruh berkelompok, terus soal-soalnya itu nanti sesuai dengan materi. Oh, ini ada 4 materi misalnya. Ada 4 materi dipilah. Oh, ini kelompok 1 yang materi seperti yang ini. Kelompok
2 yang materinya seperti ini, kelompok 3 seperti ini, Iya. kelompok 4 seperti ini, sampai kelompok 8. Oh, iya, Anak-anak iya. juga tidak banyak membuat soal, itu Mhm. 1 orang 1 saja dalam kelompok, Mhm. misalnya itu ada 4 orang, dia Mhm. sudah 4 soal. 4 soal Mhm. kan 8, itu Mmm. berarti sudah Iya. 32. Iya. Apalagi kalau saya mengajar rombel Mhm. yang 5 kelas itu, Mhm. berarti kan nanti Mhm. bisa berbagi atau berkolaborasi Mhm. dengan kelas lain. Ada Mhm. persamaan apa tidak. Jadi Mhm. soalnya itu baru saya pilih-pilih yang kira-kira sesuai dengan Mhm. kemampuan mereka, sesuai dengan materi yang kita uh, berikan gitu. Jadi Mhm. jangan sampai, mungkin kadang-kadang anak kan juga bisa mengambil dari internet, itu ternyata Mhm. Mhm. menyimpang soalnya. Lah itu Iya, iya, nanti iya. sebagai bahan masukan kepada Mhm. anak-anak bahwa untuk membuat soal atau memilih soal atau membuat soal itu harus ada Mhm. kriterianya. Nah ini Iya, juga iya. sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya, begitu Mhm. rencana saya. Baik, eee, itu berarti Bu Parni sudah punya rencana ke depan, strategi yang akan dilakukan Bu Parni dengan melakukan pengelompokan, kemudian setiap kelompok diberi materi yang berbeda, satu anak satu materi, satu soal Satu saja soal. sudah cukup ya, sudah cukup untuk mewakili, dikalikan sekian banyak siswa. Luar biasa, ini saya kira luar biasa Bu Parni, ini artinya dari permasalahan tadi saya kira Bu Parni sudah menemukan, strategi apa yang, eee, strategi yang diperlukan gitu. Nah terus ini nih Bu Parni, eee dari strategi yang sudah Bu Parni lakukan tadi, kira-kira komitmen apa nih yang ingin dilakukan Bu Parni untuk mencapai tujuan yang kita harapkan dari bidang-bidang kita ini? Ya, dalam waktu dekat saya akan melakukan itu, Pak. Hmm, ya. Kegiatan itu akan saya lakukan. Jadi materi ini kan materi baru. Nanti Hmm, setelah kegiatan pembelajaran selesai, nanti akan saya rencanakan, akan saya lakukan seperti itu, Pak. baik, 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 baik. Eh, Baik, Bu Parni, saya mendukung sekali apa yang sudah akan direncanakan Bu Parni. Saya pikir ini kegiatan yang luar biasa dari ini merupakan solusi yang luar biasa menurut saya dari permasalahan yang Bu Parni alami tadi. Mudah-mudahan Bu Parni nanti bisa mencapai tujuan yang Bu Parni harapkan. Bahkan mungkin Amin. tidak hanya sedikit dari 8 kalau saya berpikir dari apa yang kita bincang-bincang pada sore hari ini. Mungkin bisa sampai 9 atau 10 ini kayaknya Bu Parni. Kayaknya luar Mudah-mudahan. biasa. Ya, ini Intinya dalam arti 8 itu target saya ini untuk KKTP itu tercapai, Pak. Jadi betul, tanpa ada betul. remedial itu. Oh, Yang penting saya luar udah biasa, tanpa remedial dalam satu kelas, itu menurut saya luar biasa. luar Karena biasa. kan perbedaan Mhm, kemampuan anak mhm, itu kan mhm, memang ada yang sangat menonjol, ada yang mhm. biasa, ada Iya, yang sangat kurang. Lah ini iya, bagaimana iya. kita apa ya, Mhm, memberikan satu keputusan bahwa mhm, kira-kira pantasnya seperti apa. Kalau mungkin dalam satu kelas ini yang lumayan pandai-pandai mungkin akan berbeda saya betul. melihatnya. Begitu, Iya, Pak. iya. Heeh. Baik, Bu Parni, kita sudah kurang lebih ini 15 menit nih kayaknya Bu Parni. Jadi kita sudah sepakat tadi dan kita sudah mendapatkan hasil dan saya pikir ini luar biasa sekali strategi aksi nyata yang akan dilakukan Bu Parni. Mudah-mudahan Bu Parni bisa melakukan apa yang sudah menjadi komitmen kita pada sore hari ini dan bisa diimplementasikan ke anak-anak. Iya. Saya optimis Bu Parni bisa untuk melakukan. Tetap semangat ya Bu Parni ya. Oke, terima kasih Luar Pak biasa. Win.